Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, di tanggal 23 April 2021, hari Jumat. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari penuh dengan keberlimpahan. Hari ini hari Jumat. Tadi pagi saya setelah sholat subuh, setelah habis sahur, saya keluar keliling komplek perumahan di Safira Garden. Saya berjalan kaki gitu ya, melihat rumah-rumah yang masih kosong, yang masih baru selesai gitu ya, dan penghuninya masih banyak yang kosong di komplek sini. Jadi bisa berjalan kaki sambil jogging pagi gitu ya, menikmati embun yang masih terasa di berbagai tanaman. Dari perumahan saya ini terlihat jelas gunung yang ada di daerah Malang, meskipun jaraknya jauh tapi gunungnya masih kelihatan. Saat melihat gunung, yang ada hanya rasa bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, bahwa luar biasa Tuhan menciptakan gunung dengan ketinggiannya, dengan kebesarannya, dan banyak hal yang kita bisa syukuri kalau kita mau bangun pagi, melihat sekitar, melihat sejuknya udara pagi, menyentuh embun, kemudian ada suara burung. Tadi saya masih lihat ada suara ada capung lewat gitu ya, ada kupu-kupu, menghirup udara segar yang sangat segar sekali. Udara diberikan gratis oleh Tuhan, dan memang untuk kita, bahkan semua yang ada di muka bumi ini sebetulnya sudah ditundukkan untuk kita, dan kita bisa menggunakannya kalau kita mau berpikir. Di hari Jumat ini tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak dari Malang gitu ya. Bapak ini dia ternyata sudah banyak membaca buku-buku motivasi, buku-buku tentang NLP, buku-buku tentang pikiran, buku tentang hipnosis juga gitu ya. Dan ketika kata bapak ini, ketika dia terbawa nih ke Cahaya Kehidupan, ke channel ini, membuat dia merasa bahwa kok ada yang baru ya, kok ada pemahaman yang saya tidak dapat di buku-buku ini, dan saya belum dapat ketika saya baca buku-buku tentang pikiran dan hipnosis, kata dia. Makanya dia mendaftar untuk belajar kelas AMC online supaya dia bisa mendapatkan pemahaman yang menurut dia gitu berbeda dengan buku-buku yang ada. Dan tadi ketika bapak ini mulai belajar dari awal saja dengan pemahaman tentang pikiran itu apa, kemudian pikiran bawah sadar, dia sudah mulai bicara bahwa iya ya, harusnya yang betul itu Mas ya, bukan alam tapi pikiran gitu. Dan ya karena selama ini di banyak buku sebutnya alam bawah sadar, padahal bukan itu, harusnya pikiran bawah sadar. Dan kata bapak ini, itu akan berdampak kepada pemahaman berikutnya. Nah, itu yang terjadi di luar sana. Banyak buku, banyak pemahaman yang sebetulnya tidak memperhatikan kata demi kata, tidak memperhatikan definisinya, atau tahu langsung pemahaman yang sulit tapi salah memahaminya. Padahal semuanya harus bermula dari mengenali dengan benar. Sama dengan ketika Anda ingin menggunakan handphone, tentu Anda harus kenal dulu handphone itu seperti apa, bagaimana bentuknya, di mana tombol-tombolnya, di mana volumenya, di mana posisi on off-nya dan sebagainya gitu ya. Itu semua harus mulai dengan mengenali dulu. Mengenali bagian-bagiannya, mengenali fungsi-fungsinya. Sama juga dengan menggunakan pikiran. Kadang disebutnya ada pikiran bawah sadar, padahal sama aja. Makanya saya lebih suka menyebut pikiran. Meskipun saya kadang memberi judul di video ini ada pikiran bawah sadarnya. Itu sebetulnya adalah untuk merangsang Anda untuk sadar bahwa sudahlah, jangan lagi dibedakan antara
sadar dan bawah sadar, karena itu membuat tambah bingung, tambah jelimet, seolah-olah itu harus diaktifkan dan sebagainya, padahal itu tidak perlu. Nah, tadi Bapak tadi yang sudah belajar banyak buku NLP, buku hipnosis, buku pikiran, The Secret dan semuanya, dia merasa bahwa buku-buku ini salah, buku-buku ini kurang benar dalam menjelaskan tentang pikiran, Mas. Saya berarti harus saya benahi nih, banyak data di kepala saya yang harus saya rubah, yang harus saya benahi supaya saya menjadi lebih baik, menjadi benar pemahamannya, dan tentunya hidup saya jadi berubah. Dan saya baru sadar di hari ini bahwa pikiran itu bisa untuk mempengaruhi orang, bisa untuk mentelepati, bisa untuk menggeser hujan dan sebagainya. Di buku-buku yang saya baca itu tidak pernah ada seperti itu, hanya sekedar untuk memperbaiki diri, pengembangan diri, padahal bisa lebih daripada itu, Mas, ya, untuk naik rezeki dan sebagainya. Nah, kadang banyak orang itu mungkin kurang berani, kurang dalam untuk mempelajari pikiran, kurang berani untuk menjelajah lebih jauh. Apa sih pikiran itu? Sampai mana sih batasan-batasannya? Saya pun selalu eksperimen ke diri saya dalam penggunaan pikiran. Misalnya untuk seperti ini gimana, kalau untuk hal ini seperti apa. Saya eksperimenkan dulu ke diri saya, baru saya sampaikan kepada banyak orang. Jadi bukan dari saya baca buku kemudian ngajarin gitu ya. Yang banyak seperti itu sekarang kan, baca bukunya orang, diajarin, diaku dia yang buat, padahal itu hasil dari membaca. Saya mencoba untuk eksperimen dulu. Saya coba dulu ke diri saya, oh ternyata seperti ini bisa. Misalnya untuk geser hujan dan sebagainya. Ketika saya mengatakan bisa, artinya saya sudah pernah mengerjakan itu. Untuk membuat orang berubah, untuk membuat orang yang menagih hutang jadi berubah, membuat orang yang punya hutang sama kita membayar. Saya sudah mencoba itu untuk mempengaruhi atasan dan sebagainya. Ketika saya sudah mencoba, saya baru berani mengajarkan kepada banyak orang. Supaya apa? Saya sudah membuktikan dulu ke diri saya sebetulnya. Nah, ketika banyak ilmu, banyak buku, banyak istilah gitu ya, yang membuat ribet, sebetulnya itu sih tidak apa-apa, itu suka-suka mereka untuk membuat buku dan hal-hal lainnya gitu ya. Tapi juga izinkan saya membuat YouTube ini, biarkan saya membuat AMC untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran bahwa memakai pikiran itu mudah, menggunakan pikiran itu hal yang simple dan harusnya sederhana. Kenapa? Mustahil Tuhan membuat sebuah perangkat, sebuah fasilitas untuk kita yang makainya ribet, yang makainya ruwet. Apalagi pikiran itu adalah inti dari kehidupan manusia, sehingga pasti menggunakannya dengan mudah dan sederhana. Buat Anda yang suka baca buku-buku pikiran dan sebagainya, coba Anda baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran dulu untuk memberikan wawasan baru buat Anda. Mungkin yang Anda pahami selama ini keliru, yang Anda pahami mungkin kurang detail, kurang dalam, sehingga Anda butuh insight yang baru, Anda butuh pengetahuan yang baru supaya Anda benar-benar bisa menggunakan kekuatan pikiran Anda dengan benar. Dengan benar artinya apa? Mampu mengarahkan pikiran Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum